Dipersembahkan oleh Waktu itu saya merasa cukup dikekang oleh katakanlah pihak kampus gitu, karena saya sekolah di kampus seni tapi seperti ada batasan-batasan. Akhirnya saya memutuskan untuk aku pengen jadi balon gitu. Aku pengen terbang bebas kemana aja. Kalau nanti pun nyangkut di pohon ya terserah, ya udah jalannya kayak begitu gitu. Makanya namanya jadi Flying Balloons Puppet. Bagian besar ide itu banyaknya dari Rangga. Cuman biasanya ketika Rangga punya ide, dia bakalan ngeflorin ke kita. Saya punya ada ide ini nih, gitu. Oh ya udah, gimana ya enaknya? Setelah itu kita ada diskusi sih. Nah setelah diskusi itu, baru kita mikirin ini yang bakalan ngerjain siapa, storyboardnya akan seperti apa. Karena biasanya kita pementasan ada boneka yang 3D sama boneka bayangan. Jadi biasanya kita bagi tim. Setelah itu kita bakalan ada latihan. Latihannya itu sih kita awalnya pakai boneka seadanya, jadi belum lengkap full. Jadi nyobain boneka itu seperti apa gitu. Setelah itu latihan-latihan, habis itu pementasan sih gitu. Biasanya sih proses kreatifnya seperti itu. Kalau kebanyakan boneka kita itu pakai kertas, jadi namanya papier mâché. Itu kita bikin dari kertas Samson. Terus kita pakai rotan, kita pakai kayu. Karena kita tinggalnya di hutan gini, jadi ngambil kayu gampang ya. Dasarnya sih kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita sih. Gitu. Kebanyakan sih tentang alam dan hewan. Basically karena saya juga sangat suka hewan dan makanya milih rumah di sini. Gitu. Teman-teman, satu tunas aja yang kalian rawat itu menjaga satu kehidupan, satu harapan, satu cita-cita, dan satu kenangan. Itu rumah untuk siapa aja. Nah tuh karakternya ada Tok Bomo, ada Taran dan Tala, sama Luta. Jadi sebenarnya Nato itu berkisah tentang rumah sih. Rumah yang beberapa orang kehilangan rumahnya karena ada yang diambil paksa. Tapi awalnya malah tidak berpikir tentang itu. Awalnya saya mimpi membawa bibit gitu. Di mimpi itu saya membagikan bibit itu ke semua orang gitu. Terus akhirnya wah, ini apa ya? Waktu itu sih ngomongnya wangsit gitu. Wah, wangsit nih harus dilakukan gitu. Akhirnya jadilah Nato itu. Di akhir kita ngasih bibit ke penonton gitu, karena walaupun ada bencana alam, ada apapun, tapi ingat di situ tuh pasti ada harapan baru. Saya memutuskan untuk menghilangkan pemain bonekanya atau orang yang memain boneka, aktor yang sedang memainkan bonekanya. Karena saya basically aktor, terus kuliah juga keaktoran. Ini jadi treatment buat diri saya sendiri gitu, untuk menurunkan ego yang selalu ingin show. Jadi saya menggunakan boneka dan mentransfer semua energi itu ke boneka. Jadi bukan saya lagi aktornya, tapi bonekanya. Kedepannya kayak bakalan lebih banyak orang tertarik dengan teater boneka gitu. Karena ini sesuatu yang baru dan cara menceritakan dengan gaya yang baru ini pasti disukai oleh banyak orang kan. Untuk saya pribadi, ketika saya buat karya, harapan saya bisa merubah pribadi saya menjadi lebih baik. Karena itu saya membuat karya gitu, untuk merefleksi diri saya. Dan harapan saya untuk teman-teman yang ikut andil di dalam karya itu juga bisa melakukan hal yang sama. Karena itu yang kita sampaikan tentang menjaga lingkungan segala macam. dipersembahkan oleh